Diwaluyo, STMT dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kami persilahkan Bapak. Baik, Ibu. Saya izin share screen. Monggo. Kok hilang? Itu Pak. Iya, belum jadi. Oke, sudah saya akan bisa di. Sudah kelihatannya, Bu, ya? Sudah kelihatan, Ibu? Sudah Iya, kelihatan, Bu? sudah Pak. Sudah ya, Sudah, baik. sudah. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, proses produksi. Namun sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menanyakan dulu, apakah ada yang ditanyakan mata kuliah yang dulu yang telah saya sampaikan, yaitu kita sekarang kan pertemuan ke-6 ya. Nanti setelah 6, 7 kita udah bisa mulai UTS. Setelah UTS kita nanti bisa melaksanakan praktikum ya. Karena per Kakas ini nanti harus kita laksanakan praktikum. Apakah ada pertanyaan sebelumnya, sebelum mata kuliah ini, yaitu tentang mesin milling, mesin bor, mesin las, sama mesin scrap ya. Kalau ada, silakan ditanyakan di sini. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan perkuliahan hari ini. Ya, kita tentang mesin bubut. Ya, mesin bubut itu apa? Kalau yang sini yang banyak dari SMK mungkin masih ingat ya, atau yang banyak kalau yang STM mungkin agak repot ya mesin bubut itu. Jadi ya memang bentuknya seperti ini. Ini mesin bubut itu. Eh, Mungkin saya ini dulu ya biar besar itu gambarnya. Nah, mesin bubut kita pelajaran hari ini. Nah, seperti ini. Ini mesin bubut ini konvensional ya. Konvensional, jadi gambarnya seperti ini. Nah, mesin bubut itu untuk apa? Mesin bubut ini adalah bekerjanya untuk membuat ini, eh, untuk membuat pekerjaan itu rata ya, atau tapi dalam bentuk silinder, itu pengertian mesin bubut. Jadi mesin bubutnya yang konvensional seperti ini, tapi kalau yang mesin nanti ada lagi mesin bubut yang apa itu CNC, itu nanti yang mesin. Karena ini berbentuk ini hanya untuk pekerjaan yang berbentuk silindris. Jadi kalau nanti ada pekerjaan yang berbentuk segi empat atau berbentuk segitiga, tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Kalau ada yang bentuknya segitiga, bisa nanti dikerjakan sama pertemuan seperti lalu kita, yaitu pekerjaan mesin milling ya. Bisa mesin milling, nanti bisa mesin scrap gitu kan. Tapi kalau nanti ini ya bisa juga dua fungsi, dia nanti bisa untuk apa itu untuk membuat lubang juga bisa ya. Karena ini di kepala tetap ini nanti bisa untuk membuat lubang. Nah, berikutnya ini adalah fungsi ya, fungsi dari mesin bubut. Fungsi utamanya ini yang perlu diingat itu fungsi utama. Fungsi utama ini karena ini porosnya bernabang silindris, maka di sini ada kepala tetap, yang sebelah sini ini ada kepala lepas, ya, yang di sini ini ada eretan. Jadi kalau ditanyakan komponen mesin bubut, komponen utama dari mesin bubut itu apa? Yang perlu diingat itu. Nah, ini yang penting nih yang perlu diingat nih, kepala tetap, ini kepala lepas, ini eretan. Dan ini ada untuk pipa pendingin. Nah, fungsinya apa ini kepala tetap? Fungsi dari kepala tetap ini adalah untuk menjepit benda kerja. Ya, benda kerja ini dijepit di sini, harus kuat ini, harus kuat-kuat sekali. Kita kuat. Nah, di sini ada eretan. Eretan ini ada dua bentuk nih ya, ada dua macam ya. Ada eretan memanjang, ini ada eretan juga melintang ya.
Yang memanjang itu apa itu berjalan di antara bed ya. Ini kalau ini meja ini bisa saya katakan bed dari sebelah kanan sini ke sebelah kiri. Nah, kalau eretan melintang ini dari depan sini ke belakang ya, dari depan ini ke belakang. Ini kalau eretan melintang ini fungsinya untuk menjepit ini pahat nih. Pahat bubut ini harus dijepit di sini ketika kita mau memulai bekerja. Dan ini eretan memanjang ini untuk menjalankan mesin bubut apa itu pergerakan ya, pergerakan pahat ini mulai dari sini sampai dari belakang sampai ke depan. Ini bisa diputar dengan manual, ya kan? Bisa juga nanti di setel secara otomatis. Ini mesin. Nah, kepala lepas, karena namanya juga kepala lepas karena tadi ada tetap, ada lepas. Nah, kepala lepas ini bisa bergerak dari depan, dari belakang ini sampai ke depan. Kepala lepas ini nanti digunakan untuk memberikan bor, buat mata bor juga bisa, atau fungsi utamanya adalah untuk membuat senter, ya, membuat senter. Senternya itu apa? Ketika nanti pahat ini dipasang, ujung pahat itu harus eh, rata ya, rata atau sejajar dengan senter, senter tadi. Ketika nanti ujung pahat ini tidak rata dengan senter, maka nanti perputaran atau hasilnya tadi, hasil yang dikerjakan tadi tidak akan silindris, ya, tidak akan menjadi silindris atau bulat, nanti akan benjol. Itu adalah fungsinya mesin bubut. Nah, yang di bawah ini yang perlu diketahui sama teman-teman mahasiswa semuanya ya. Ketika nanti ini berjalan dengan otomatis atau berjalan kita nanti tidak sadar ini tidak otomatis, maka ini eh, jangan sampai ini nanti nabrak di sini, makanya ini nanti bisa menjadi ini stop ya. Stop ini ketika nanti ini diinjak, diinjak sama teman-teman tadi, dia nanti akan mati, mati total nanti tidak kecuali kalau ini nanti di hidup dari start dan off ini nanti masih ada pergerakan maju 2-3 langkah. Tapi kalau ini ketika diinjek sekali injekan gitu kan, maka dia nanti akan mati semua atau stop engine. Jadi untuk jadi kejadian tidak akan terjadi. Nah ini juga ada apa itu pipa air ya. Pipa air ini nanti fungsinya untuk memberikan pendingin. Kenapa ini harus didinginkan? Ayo, ya. Karena ini adalah logam dengan logam, ada gesekan sehingga nanti terjadi panas. Ya, supaya tidak ada menjadi panas, makanya ini harus dikasih pendingin. Nah, pendinginnya dari apa? Ada yang tahu? Ya, yang seperti putih-putih itu ya, ya. Nah, di sini ini pendingin, namanya itu bromus. Ya, bromus itu nanti bisa taruh di situ. Nah, bromus nanti bisa di apa itu dialirkan ke atas lagi, kan? Nah ini kan nanti bromus kalau udah itu dia akan mengalir sendiri nih. Tapi di sini ada pompa ya. Pompa ini tujuannya untuk memompa air yang ada di bawah sini sehingga ini bisa langsung mendinginkan secara otomatis eh, ke benda kerja. Ketika nanti airnya sudah turun di sini, air nanti akan turun dengan sendirinya ya, dengan gravitasi karena di atas di sini sehingga nanti dipompa ke atas lagi. Nah, seperti ini kerja ya, kerja dari mesin bubut dan itu tadi komponen-komponen dari mesin bubut. Nah, ini jenis-jenis mesin bubut. Jenis mesin bubut itu ada jenis bubut mini ya. Kalau tadi agak besar, kalau ini mini, sehingga ini bisa ditaruh di atas meja. Tapi kalau untuk kerjaan yang sifatnya ringan-ringan ya, kerjaan ringan yang sifatnya kecil-kecil, yang untuk home industry, misalkan kita mau membuat baut, ya, membuat kita baut itu hanya baut yang segede 10 mili aja, yang 10 mili nanti di situ bisa. Ada yang mesin bubut besar tadi juga bisa sebetulnya untuk 10 mili, tapi lebih praktis ini karena ini nanti sifatnya ini portable ya. Ini bisa dibawa kemana-mana. Tapi fungsinya sama, bentuknya juga sama ya. Ini juga ada kepala tetap, ini juga ada kepala lepas, ini juga ada eretan ya, eretan memanjang, eretan melintang, dan fungsinya juga masih Berarti sama. di mana? Cuma ini kan karena ini panjangnya,
hanya 1.200 ya, itu hanya panjang. Nah, panjang mesin bubut itu kan bukan panjang keseluruhan dari sini sampai ke sini, ya. Ada nanti misalkan Anda menjadi setelah di sini menjadi manajer dari perusahaan, Anda nanti jangan ini ya, coba kepala pabriknya kan menyuruh Anda ini, coba nih tolong belikan mesin bubut kan gitu kan, yang panjangnya 1.200 gitu kan. Ya itu. Nah, dan nanti juga itu jangan diukur dari ujung sini sampai ke ujung sini kan gitu kan. Bukan begitu. Mesin bubut itu ada panjangnya itu diukur dari kepala tetap, ujung kepala tetap sampai ujung dari kepala lepas. Ini adalah panjangnya. Makanya sekitar 1,2 meter atau 1,2 meter. 1,2 meter. Ini jadi mesin bubut, ini mesin bubut ringan. Nah, ini mesin bubut sedang. Mesin bubut sedang ini udah nggak bisa portable lagi karena dia udah ini satu di dalam tanah ini kan, dalam tanah juga nanti dikasih angkur di situ ya. Nah, ini mesti panjangnya sampai 1 meter ya, sampai 2 meteran. Nah, ada mesin bubut standar, ini masih macam-macam ya, tapi ini mesin bubut standar. Nah, yang di tempat kita sekarang ini yang ada di workshop kita yang seperti tadi, yang di apa itu, yang digambar yang terdepan tadi, itu yang ada di laboratorium kita. Dan nanti setelah kita apa itu UTS, kita nanti bisa mempraktekkan mesin bubut dan juga bisa mempraktekkan yang lainnya ya seperti mesin las segala macam itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin eh, atau yang belum dipahami. Kalau belum akan saya lanjutkan lagi untuk melanjutkan yang berikutnya. Nah, ini tadi kan bagian-bagian tadi di depan udah saya sebutkan juga. Kalau ini kan bakat-bakat utama ya. Ini lebih detailnya. Nah, tapi sama, tetap jadi nanti yang misalkan 4. Ini. Kalau bahasanya itu kan di sini sebenarnya acak ya, nomor 4. Kalau saya tadi bahasanya kepala tetap. Jadi kadang-kadang bahasa apa itu teknik dengan bahasa di pasaran berbeda. Dan Anda nanti ketika di bengkel bubut nggak perlu ya menyalah-nyalahkan nanti tukang bubut. Tentang ada udah sarjana 1 gitu kan. Wah, ini kata dosen saya namanya bukan cak itu kan, atau apa itu bukan cak kan itu kan. Nah, biasanya di bengkel bubut itu bilangnya cak gitu. Atau itu bahasa Belanda bahasa apa itu kan ya kan. Tapi kalau kita bisa bilangnya kita di Indonesia kan itu adalah kepala kepala tetap karena dia ada di situ ya. Itu nanti nanti juga kalau yang 11 ini misalkan kan enggak ini juga kepala lepas kan itu kan. Nah, kepala lepas ya. Yang sebelah ini bed sama seperti tadi. Ini coba agak lebih jelas. Cuma satu lagi di sini ada ini gearbox ya. Nah, tempat gearbox ini. Gearboxnya adalah isinya ini gear-gear ya. Gear-gear itu nanti yang bisa merubah kecepatan ya. Karena ini putaran ini nanti kan bisa jadi 100 sampai 1.000 kan juga bisa sampai segitu kan itu kan. Nah, itu nanti perputaran itu dipindahkan yang memindahkan dari tuas-tuas ini. Ini ada tuas A, B, C yang akan memindahkan tuas-tuas itu yang ada di dalam sini. Di dalam box ini namanya ini gearbox. Nah, itu. Ini adalah di bagian-bagian utama. Jadi jangan lupa ini ya ketika Anda nanti di luaran gitu kan. Jadi jangan kaget lagi oh ini seperti ini namanya ini mesin bubut. Kadang-kadang uh, kita susah ya untuk membedakan di teori seperti ini sama nanti di prakteknya. Saya juga pernah dari angkatan-angkatan yang dulu itu kan pernah saya tanya, ini mesin apa itu? Padahal kita waktu itu sudah teori nih, sudah belajar ini kan ya seperti ini. Sampai di sana ada masih yang nanya, ini mesin apa Pak? Gitu. Nah, padahal ini kan eh, dulu sudah kita menjelaskan dalam waktu teori. Ya. Ini tidak akan terjadi ketika nanti kita akan melaksanakan praktikum.
Ini bagian-bagian mesin bubut sama ya, kayak tadi masih di ini mesin bubut konvensional. Jadi secara keseluruhan sudah saya jelaskan. Cuma di sini biar lebih jelas lagi, ini ada sumbu utama atau dikenal dengan main spindle ya. Ini yang di sininya ini. Yang tadi yang saya sebutkan bahwa tadi ada tuas-tuas ya untuk menggerakkan tuas-tuas ini roda giginya yang ada di dalam seperti ini. Ketika kita nanti akan eh, apa itu merubah kecepatan, nanti ada dari sini nih, merubah kecepatan, misalkan menjadi dari 100 menjadi 1000 atau 250 gitu kan. Nah, kecepatan itu bertujuan untuk ketika kita nanti membubut barang itu atau benda kerja itu nanti besar, perputarannya nggak boleh tinggi karena nanti akan membahayakan benda-benda kerja tadi. Makanya kalau lebih benda kerjanya yang kita bubut nanti kecil, dengan diameter 20 mili, gitu kan, 25 mili, gitu. Nanti masih bisa menggunakan putaran 120. Tadi perlu diingat, cara kita nanti masih belajar, ya. Anda nanti ketika melaksanakan praktikum, ini jangan dirubah-rubah ya untuk ini, karena ini sudah disetting untuk kegiatan Anda nanti belajar. Sehingga dengan menggunakan material 25 mili, Anda sudah bisa menggunakan putaran itu sekitar 120. Itu sudah cukup. Ini bed, ya. Bed itu adanya di ini ya, meja ya, itu kan meja bed itu untuk pergerakan dari eretan tadi, dari eretan memanjang dan eretan memilintang itu numpangnya ada di meja, numpangnya ada di meja, tapi nggak bisa tidak bisa lepas ya itu kan, karena itu sudah terkunci ya, sudah terkunci menjadi satu. Ini eretan ya, tadi kan sudah disebutkan tadi kan, eretan itu yang ini. Kalau tadi bed itu yang sebelah sini. Kalau eretan ini komponen ini. Ya, komponen-komponen ini ada eretan, jadi eretan panjang dan eretan melintang. Kepala lepas tadi uh, sudah kita arahkan seperti ini. Cuma ini ada gambar yang lebih spesifik. Kalau tadi kan gambar kelihatan semuanya. Cuma ini lebih spesifik sehingga nanti bisa mudah terlihat. Mudah terlihat ini nanti dengan gambar keseluruhannya. Ini bisa diputar, ya, bisa diputar dan kepala lepas ini bisa dicopot juga, bisa dicopot kita nanti membubut benda kerja lebih panjang. Ya, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, yang fungsi kepala lepas ya, kepala lepas itu tadi di samping untuk membuat apa itu center, gitu kan, juga bisa membuat untuk tempat ya, untuk pengikat mata bor ya, untuk mata bor. Oke, lanjut ya. Ini tuas ya, tuas kecepatan transport dan suhu pembawa. Ini tadi kan tuas kecepatan ini kedua untuk mengatur kecepatan. Tadi udah yang atas juga udah seperti saya singgung. Cuma ini ada tabel-tabelnya. Kalau tadi kan baru baru handle-handlenya, coba ini ada tabel-tabelnya. Nah, ini tabel nanti bisa dipelajari ketika kita nanti praktikum ya. Karena ini nanti misalkan tuas A diposisikan pada A, ini ada angka. Terus tuas B diposisikan pada huruf B. Ini nanti sehingga kita nanti ketika menentukan kecepatan berapa gitu kan, nanti akan ketemu. Ini plat tabel B ini kan. Nah, ini juga tuas penggerak. Ketika kita nanti mesin bubut itu tidak hanya untuk membuat pekerjaan yang membuat rata yang silindris, tapi dia juga bisa untuk membuat baut ya, atau untuk membuat baut, bukan mur ya, tapi dia untuk membuat baut. Karena berbeda. Kalau untuk mur itu deratnya ada di dalam, ya. Tapi kalau baut itu deratnya ada di luar, sehingga derat itu kan ulir itu kan ya. Ya, ketika itu ulirnya ada di luar, itu bisa dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Tapi tadi kalau untuk mur, ya, walaupun itu pasangannya baut,
tapi mur tidak bisa digunakan diproses ya, dengan misalkan mesin bubut. Nah, mesin bubut hanya bisa digunakan untuk memproses membuat baut ya. Nah, ini tuas-tuas ini tadi bisa untuk untuk mengalihkan handle-handle. Nah, kalau perlu diketahui juga ya sekedar informasi bahwa kalau drat itu kan kalau Anda baru melihat itu drat itu ada bentuk segitiga, itu metris ya. Kalau nanti ada segigi agak dratnya agak kasar sedikit itu ulurnya itu wetwort gitu kan. Nah, nanti ada yang segi empat drat itu ya. Kalau Anda nanti melihat di pintu-pintu air itu ya, pintu air itu kan ada dratnya juga. Itu bentuknya trapesium atau juga dikenal dengan drat segi empat gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kecepatan-kecepatan, tampil kecepatan ini pada plat, tunggu nih tadi. Ini kecepatan-kecepatan tadi. Nanti bisa dihitung ya, bisa diukur nih. Misalkan ini ada yang ke kanan, ini 65, yang ke kiri berapa, atau 200. Gitu. Sehingga nanti ini kecepatannya itu yang di yang di yang ditentukan. Mohon izin Pak, waktunya sudah habis. Oh, ya, ya baik. Baik, ini ya kalau ada eh, ini sebetulnya ini saya akan membuat kuis tadi tolong buat ini ya sebutkan ada berapa banyak komponen daripada mesin bubut gitu kan. Nanti kuis ini bisa kerjakan di rumah nanti bisa di-share melalui WA group. Baik, sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada komentar?